Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peninggalan sejarah di Arcawinangun berupa saluran air bawah tanah ini memang menimbulkan suatu interpretasi yang menarik gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman beberapa orang yang pernah melakukan ya katakanlah penggalian, mereka mempunyai kesan yang berbeda-beda. Jadi ada yang mengatakan bahwa saluran air bawah tanah itu ya paling tidak kedalamannya ada yang sampai 2 sampai 3 meter di bawah tanah ya ditemukan saluran itu. Ada yang mengatakan terbuat dari batu, tapi ada juga yang terbuat dari batu cadas gitu kan. Jadi bermacam-macam ya kesannya. Atau mungkin bisa juga dari beberapa titik ada perbedaan seperti itu. Nah, kemudian juga soal tulisan. Mereka mengatakan bahwa di atas batu gitu ya, terdapat tulisan yang masing-masing juga orang berkesan berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa oh itu tulisan Arab, ada yang mengatakan tulisan Jawa, dan ada pula yang mengatakan itu tulisan Jawa kuna. Jadi berdasarkan pemahaman mereka masing-masing, memang terjadi semacam perbedaan gitu ya, perbedaan kesaksian gitu ya. Dan memang cara yang terbaik adalah melakukan ekskavasi. Tapi yang jelas bahwa membuka saluran air bawah tanah ini pengalamannya adalah mereka tidak sengaja. Jadi artinya mereka membuka atau menggali tanah dengan tujuan membuat sumur misalnya, atau membuat bangunan atau rumah ya, tetapi ternyata di bawahnya itu ada saluran air bawah tanah itu. Nah, sehingga kemudian mereka karena dianggap mempunyai tuah ya oleh masyarakat, maka mereka kemudian menutup kembali ya hasil galian mereka itu. Dan memang di dalam masyarakat setempat ada kepercayaan bahwa daerah di sekitar saluran air bawah tanah itu dianggap keramat gitu ya. Jadi mereka seringkali tidak berani bertempat tinggal di situ. Ya, jadi pengalaman atau katakanlah ilmu titen ya, masyarakat lokal mengatakan bahwa tinggal di atas saluran air bawah tanah ternyata memang lebih banyak mempunyai efek buruknya dari efek positifnya. Sehingga kebanyakan orang menghindari tinggal di atas tanah yang di bawahnya ada saluran air. Nah, hal itu memang kemudian ya katakanlah ketika mereka ada seorang yang membuat sumur, ternyata di bawah sumur itu ketika menggali sumur ditemukan saluran bawah tanah itu, dan mereka kemudian mengembalikan, artinya mengubur kembali dan kemudian memindahkan, membuat sumur di tempat yang lain ya. Tapi tampaknya salah satu tempat di mana ada saluran itu paling tidak ada satu bekas bangunan, mungkin Candi Perwara gitu ya. Candi Perwara yang berada pada titik luar itu memang di situ juga di bawahnya terdapat saluran air bawah tanah itu. Nah, rupanya memang cerita mengenai saluran itu
orang bisa memperkirakan saluran itu memang dari Arcawinangun atau yang disebut dengan daerah Kabakan, kemudian dialirkan ke arah barat, ya, kemudian ke arah selatan, ya, yang jelas memang berkelok-kelok, ya, kemudian sampai ke lapangan sepak bola Mercy sekarang. Jadi lapangan sepak bola Mercy itu memang posisinya di bawah, ya. Jadi diduga dulu di situ, di bekas lapangannya itu ada semacam balai kambang, yaitu bangunan untuk seorang pembesar, ya. Dan kemungkinan besar yang disebut sebagai orang penting itu adalah Adipati Mercy, yang diceritakan dalam cerita tutur bahwa Adipati Mercy ternyata terbunuh oleh Adipati Kabakan dan kemudian jasadnya dibuang melalui saluran air bawah tanah. Nah, sehingga kemudian Adipati Mercy ini sampai ke tempat tinggalnya, gitu ya. Nah, dari sini berarti bahwa sejak zaman dulu, sebelum ada pembangunan, ya, bendungan oleh Belanda, maka orang pada waktu itu sudah menggunakan saluran air yang diambil dari Sungai Pelus, gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan air di bagian hulu, gitu ya. Nah, bahkan ada saluran air yang kemungkinan, ya, dari Pelus itu, ya, yang dimana saluran itu melalui Pabuaran, kemudian ke barat, bahkan sampai ke Pasir. Ya, jadi rupanya pada zaman dulu sudah ada irigasi yang cukup bagus, gitu ya, terutama dari aliran Sungai Pelus dan kemudian juga dari Sungai Banjaran. Jadi dua sungai di Kota Purwokerto, yang satu di barat, yang satu di timur, itu agaknya memang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, ya, katakanlah di Purwokerto pada waktu itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.